Masih ada contoh lagi, prinsipnya sama. Kalau ini dibeli pada tanggal 1 Agustus. Sehingga di tahun 2015 pemakaiannya 4 bulan. Ya. Nah ini prinsipnya sama ya. Nah ini kalau garis lurus itu yang dikalikan dengan tahun parsial itu hanya tahun pertama dan tahun terakhir. Ya. Oke, ini sama dengan tadi ya. Nah, kemudian kalau metode aktivitas ini tidak terpengaruh oleh kapan aset diperoleh. Tapi yang mempengaruhi besarnya adalah jam pemakaian atau aktivitas pemakaian aset tersebut. Nah, ini tarifnya ketemu 6 per jam, tinggal tahun yang bersangkutan dipakai berapa jam gitu ya. Oke, ini sama dengan tadi. Nah, kemudian jumlah digit tahun, metode jumlah angka tahun ini ya caranya sama ya. Hanya tahun pertama saja itu dikalikan dengan tahun parsial. Ya. Ini 126.000 itu depreciable base dikalikan 5/15 ketemu sekian, dikalikan masa pemakaiannya berapa tadi? 5 bulan ya, karena dibeli 1 Agustus. Oke, nah kalau 5/12 itu 0,416667. Ya mungkin kalau nggak dibulatkan pesanannya banyak. Nah kemudian 7/12-nya itu 0,583333 gitu ya. Nah tahun 2016 ya cara ngitungnya sama, depreciable base dikalikan dengan sisa umur. Sisa umurnya kan berarti sudah dipakai 4 bulan, sisa umurnya adalah 4 tahun 8 bulan. Sudah dipakai 5 bulan, sisa umurnya 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan itu kalau dibuat angka desimal ya 4,58 kira-kira itu. Dibagi jumlah angka tahun ya udah seperti ini terus. Ya, jadi sama. Nah, kemudian untuk double declining balance, nah ini juga sama ya. Yang dikalikan dengan tahun parsial itu hanya tahun pertama saja. Tapi tarif 40% itu dikalikan dengan nilai buku. Bukan dikalikan dengan cost setelah dikurangi dengan depresiasi. Setelah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Oke, saya kira sama ya. Jadi untuk double declining balance itu yang dikalikan dengan tahun parsial hanya tahun pertama. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Tadi sudah kita jawab ya. Does depreciation provide for the replacement of assets? Ya. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena depresiasi itu does not involve a current cash outflow. Tidak ada unsur arus kas keluar. Ya. Tidak ada unsur arus kas keluar. Bahkan tadi saya katakan ini termasuk biaya non tunai. Gitu ya. Biaya non tunai. Biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Karena pengeluaran kasnya sudah dilakukan pada masa lalu, gitu ya, ketika kita membeli aset. Nah, kemudian kalau misalnya pertanyaan dilanjutkan, lalu kalau kita ingin mengganti mesin, dananya dari mana? Nah, ini sudah diberi jawabannya. Funds for the replacements of the assets come from the revenues. Berasal dari pendapatan. Nah, sekarang isu yang ketiga,
How should company handle revision in depreciation rates? Bagaimana perusahaan menangani revisi tarif depresiasi? Nah, pedomannya begini. Accounted for, jadi yang diperhitungkan in the current tahun ini and prospective period, mulai tahun ini ke depan. Prospektif itu artinya ke depan, ya. Kalau ke belakang itu namanya retrospektif. Maka di sini dikasihkan not handle retrospectively. Tidak ditangani ke belakang. Jadi yang sudah ya sudah, biarkan berlalu. Ya. Jadi berlakunya ya mulai saat ada revisi ke depan. Gitu ya. Nah, kemudian ada penegasan satu lagi bahwa revisi semacam ini bukan masuk dalam kategori error. Ini bukan error, hanya sekedar revisi. Ya, revisi misalnya revisi apa? Umur ekonomis gitu kan. Kemudian juga bukan merupakan elemen luar biasa. Ya. Nah, sebetulnya elemen luar biasa itu sekarang tidak lagi dipakai. Ya, kalau dulu laporan laba rugi itu ada yang namanya extraordinary item. Nah, tapi sekarang nggak ada lagi itu. Ya, saudara, ketika belajar laporan laba rugi kan tidak menjumpai elemen yang disebut dengan extraordinary. Ya. Extraordinary, misalnya apa? Perusahaan mengalami kebakaran gedung. Itu kalau dulu namanya extraordinary item itu. Nah, kalau sekarang yang seperti itu, kira-kira masuk mana kalau misalnya ada kejadian itu? Kebetulan di laporan laba rugi kemarin kan kita tidak punya contoh seperti itu ya. Kira-kira masuk kemana itu? Kira-kira masuk kemana ini? Ini kalau di kelas nggak dibahas, tiba-tiba nanti di praktek atau saudara ketemu orang ditanya gitu. Itu mesti kaget gitu ya. Wah, itu nggak diajarkan ya di kelas itu. Kadang-kadang kan begitu ya. Tapi kita harus mulai bisa menerapkan ilmu kita itu. Ilmu saudara itu banyak itu. Hanya memang kelemahan sebagian besar orang itu ya tidak bisa menerapkan ilmu. Belajar bahasa juga gitu ya. Kosakata di kepala itu mungkin ratusan ribuan. Tapi kalau disuruh mengucapkan yang keluar ya paling 10 gitu ya. Coba bayangkan dari sekian ratus hanya 10 kan berapa persennya. Nah itu ya, oleh karena itu supaya